setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Ia mendendam pada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Ia mendendam pada kita. Hai jiwaku, pujilah nama Tuhan yang kudus, janganlah kau lupakan semua kebaikannya. Dia yang mengampuni semua kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Ia mendendam pada kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan minta tuntunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hari baru yang telah Engkau beri. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya sesuai kehendak-Mu. Tuntun langkah kami hari ini, sertai kami dengan kasih-Mu dan kedamaian-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Utomo dengan tema Tuhan penyayang dan pengasih. Bacaan diambil dari Mazmur 103 ayat yang 8a, yang berbunyi demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur memasuki pekan yang baru. Sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan boleh senantiasa kita rasakan. Dan kita bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang dan Tuhan yang pengasih. Dua kata ini, penyayang dan pengasih, sering dipakai bersamaan dan disematkan terkhususnya kepada Tuhan untuk menunjukkan sifat-sifat Tuhan. Apa maksudnya Tuhan penyayang dan pengasih? Kita dapat melihat sifat ini lewat respon Tuhan terhadap Israel. Setelah Israel dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan dengan tangan yang teracung, Israel dikumpulkan di bawah gunung Horeb selagi Musa di atas gunung menerima Taurat Tuhan. Lalu dalam catatan Keluaran 32, Israel menganggap baik untuk membuat patung anak lembu emas dan mengatakan patung itu adalah Tuhan mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir. Bukannya setia kepada Tuhan dengan menunggu Musa turun dari gunung, mereka malah berbuat dosa besar dengan mengganti Tuhan dengan patung buatan manusia. Melihat itu Tuhan murka dan amarahnya menyala-nyala atas mereka. Amarah itu menyebabkan Tuhan berkehendak untuk membinasakan bangsa Israel dan melalui Musa saja Allah hendak melahirkan bangsa yang baru. Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi apakah Tuhan jadi membinasakan mereka? Tidak. Tuhan mengubah niatnya dan mengampuni bangsa Israel. Mengapa Tuhan tidak jadi menghukum mereka dan membinasakan mereka? Kitab Ulangan pasal 7 ayat 6-8 memberikan alasannya. Musa berkata kepada Israel demikian,
Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu daripada bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat padamu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang terkecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Oleh karena Ia pengasih dan penyayang, Tuhan mengampuni kesalahan Israel dan tidak memusnahkan mereka, malah berkali-kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya terhadap mereka. Mazmur pasal 78 ayat 38. Kita sama seperti Israel, tegar tengkuk, bersikap angkuh, merasa tidak perlu Tuhan, jarang mengucap syukur kepadanya. Tetapi kasih-Nya begitu besar sehingga Ia belum sampai hati menghukum kita karena dosa-dosa kita. Maka respon yang tepat adalah hari demi hari kita perlu memperhatikan tingkah laku, tutur kata, pikiran kita agar tidak berdosa. Hari demi hari kita perbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hari demi hari kita tambah percaya kepadanya karena Ia pengasih dan penyayang. Tuhan pengasih dan penyayang, berkali-kali mengampuni kesalahan dan dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, betapa malunya kami mendengar firman di pagi hari ini. Jujur kami seperti Israel. Ketika kami dalam kenyamanan kami melupakan Tuhan. Kami sering kali menyakiti dan mengecewakan hati-Mu. Tuhan ampunilah kami. Dan kiranya melalui perenungan pagi ini kami diingatkan dan dimampukan untuk sungguh-sungguh mengubah cara hidup kami. Supaya kami benar di hadapan Tuhan dan kami hidup dalam ketaatan. Berkati kami hari ini dan sepanjang hidup kami untuk kami terus setia sebagai anak-anak yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, minggu ini kita diingatkan bagaimana kita hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana kita hidup bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Kiranya hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita jalani bukan memalukan Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan. Manusia menganggap dan merasa bahwa Tuhan mengasihi saat segala keinginannya dikabulkan. Tuhan tetap setia mengasihi manusia, meski seringkali manusia gagal untuk bersyukur dalam keseharian. Kiranya kita menjadi anak-anak, menjadi umat Tuhan yang berkenan bagi Tuhan di sepanjang kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Ia mendendam pada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Ia mendendam pada kita. Hai jiwaku, pujilah nama Tuhan yang kudus. Janganlah kau lupakan semua kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni semua kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan itu
selalu